Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube STEM Indonesia. Pada topik sebelumnya, kita telah membahas beberapa hal basic di Business Central untuk user pemula. Untuk videonya, bisa cek link playlist di pojok kanan atas. Bagian selanjutnya adalah cara memasukkan transaksi di Business Central. Ada dua cara untuk memasukkan transaksi. Yang pertama adalah melalui halaman dokumen atau jurnal. Jadi dari sudut pandang seorang staff AP Account Payable, biasanya kamu akan memasukkan invoice. Saya akan menjelaskan contohnya di sini. Saya sudah menambahkannya sebagai shortcut di sini, tapi seperti yang saya sebutkan, kamu juga bisa mencarinya secara manual. Selain itu, bisa juga menggunakan tombol shortcut key untuk membuka kolom pencarian, yaitu Alt Q. Maka search akan muncul. Sedikit tips saja, saya biasanya langsung mencari purchase invoices. Jadi, ketika saya masuk ke menu Purchase Invoices, Anda akan melihat daftar semua invoice yang belum diposting. Artinya, invoice-invoice tersebut sudah dimasukkan, tetapi belum diposting. Jadi konsepnya sama jika saya masuk ke Sales Invoice. Hanya saja, kebalikannya. Di sini, Anda akan melihat semua invoice yang sudah dimasukkan. Untuk contoh ini, saya akan membuat Purchase Invoice baru. Anda cukup klik New di sini. Oke, jadi saat Anda membuat invoice baru dari awal, pertama-tama masukkan nomor vendor. Ada beberapa cara untuk melakukannya. Anda bisa klik drop-down dan pilih vendor dari daftar. Atau jika sudah tahu nomor vendornya, Anda bisa langsung mengetikkannya. Jika Anda tidak tahu nomor vendornya, tetapi tahu namanya, Anda bisa mulai mengetik nama vendor tersebut. Namun, untuk menjelaskan fungsi ini lebih detail lagi, meskipun jarang terjadi, jika Anda tidak tahu nomor vendor maupun nama vendornya, tetapi hanya tahu nama kontak orangnya, Anda juga bisa mengetikkan itu. Business Central akan mencoba menemukan vendor yang sesuai berdasarkan nama kontak tersebut. Jadi, kolom pencarian ini tidak hanya mencari berdasarkan nomor atau nama vendor, tetapi juga bisa menelusuri field lainnya. Perhatikan saat saya melakukannya, saya akan memilih salah satu vendor di sini. Kemudian, Anda akan melihat tanda bintang merah di beberapa kolom, yang berarti kolom tersebut wajib diisi. Misalnya kolom vendor dan invoice number, biasanya diisi dengan nomor invoice yang Anda terima dari vendor. Sisanya bersifat standar. Tanggal akan otomatis menyesuaikan dengan workdate yang sedang aktif di sistem Anda. Bagian berikutnya adalah tempat Anda mengisi detail invoice, yaitu menjelaskan pengeluaran atau biaya apa yang dicatat di sini. Ada beberapa opsi di bagian ini. Yang paling umum digunakan adalah GL account. Jika Anda memilih opsi tersebut, cukup masukkan akun GL yang ingin Anda gunakan untuk mencatat pengeluaran. Jadi, jika Anda ingin mempostingnya ke akun GL expense tertentu, sekaligus ke departemen atau dimensi khusus, Anda bisa menggunakan dua kolom dimensi yang ada di sini, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya, Anda ingin mempostingnya ke departemen HR dan juga ke kelompok pelanggan besar. Jadi, begitulah cara mempostingnya ke dimensi. Ada cara lain untuk memposting dimensi di sini. Jadi, Anda bisa mencarinya di bagian tersebut. Tetapi, saya pribadi lebih terbiasa langsung mengisi di baris line karena cara itu lebih cepat. Setelah itu, Anda bisa terus menambahkan baris baru. Contohnya, jika Anda membeli item persediaan tertentu, Anda bisa menambahkannya di sini. Jadi, item persediaan ini harus sudah diatur terlebih dahulu di sistem Anda. Saat Anda memilihnya di sini, item tersebut akan terhubung dengan modul inventory dan otomatis menggunakan seluruh fungsi yang tersedia di modul persediaan tersebut. Oke, jadi saya akan mempostingnya lagi ke HR di sini. Satu jenis baris lain yang juga cukup berguna adalah comment. Jika Anda memilih tipe comment, Anda bisa menambahkan komentar langsung pada transaksi tersebut. Ini sangat membantu bila Anda ingin menjelaskan tujuan atau detail pembelian. Setelah itu, Anda akan melihat bagian total.
Dan jika Anda scroll ke bawah ke bagian Invoice Details, sebagian besar informasinya akan otomatis terisi dari vendor card. Misalnya, Payment Terms Code akan terisi otomatis sesuai data yang ada di vendor tersebut. Oke, jadi jika Anda membuka bagian Fact Box Pane, Anda bisa melampirkan invoice asli pada transaksi ini, atau menambahkan catatan tambahan. Setelah selesai mengisi transaksi, langkah yang disarankan sebelum memposting adalah melakukan preview posting terlebih dahulu di sini. Jadi, apa fungsi dari preview posting? Fitur ini akan menampilkan berbagai area atau dampak yang akan terjadi di Business Central. Bagian pertama adalah GL Entry, jurnal umum. Di sini kamu dapat melihat akun hutang yang akan dikredit, serta akun-akun GL lainnya yang ikut terpengaruh. Selanjutnya ada item ledger entry. Karena kita memposting item inventory, sistem akan menampilkan bagaimana transaksi tersebut memengaruhi item ledger entry dan area terkait lainnya. Fitur ini sangat berguna untuk ditinjau sebelum melakukan posting, untuk memastikan bahwa semua transaksi masuk ke area yang benar. Setelah itu selesai, kamu tinggal klik post, lalu post lagi. Oke. Lalu sistem akan menanyakan apakah kamu ingin melihat invoice yang sudah diposting. Kamu bisa klik yes, tapi biasanya saya klik no, dan setelah itu invoice tersebut akan hilang dari daftar ini. Setelah diposting, invoice itu akan pindah ke Posted Purchase Invoice. Ini adalah semua invoice yang sudah diposting. Seperti yang kamu lihat, saya punya banyak data percobaan dari demo saya. Jadi seperti itu. Prosesnya cukup mirip dengan modul-modul lainnya ketika memasukkan transaksi melalui jendela dokumen. Contoh lainnya adalah credit memo. Jika kamu ingin memasukkan credit memo, kamu tinggal mencari Purchase Credit Memos, lalu konsepnya sama. Klik New, dan isi semua detail yang diperlukan untuk credit memo tersebut. Jadi, salah satu cara untuk melakukan transaksi adalah melalui halaman dokumen. Jenis transaksi lainnya adalah melalui jurnal. Jadi, kalau saya mencari jurnal, Anda akan melihat bahwa ada berbagai jenis jurnal yang bisa dilakukan, dan semuanya sangat bergantung pada peran Anda. Anda bisa membuat jurnal aset tetap. Salah satu yang populer adalah payment journals. Disitulah Anda memulai proses check run atau payment run. Jika Anda bekerja di modul jobs, dan jika Anda berasal dari GP, ini mirip dengan project accounting. Job journal adalah tempat Anda memasukkan transaksi. Untuk demo ini, saya akan menunjukkan cara membuat journal entry, yaitu melalui general journals. Oke, mari kita lihat di sini. Sepertinya ada beberapa yang sudah terisi. Saya kosongkan dulu. Oke, jadi kalau ini pertama kalinya Anda menggunakan GP, Anda akan melihat bahwa ada beberapa cara untuk memasukkan jurnal. Biasanya layar akan kosong saat Anda mulai. Ini adalah batch Anda. Dan biasanya tergantung preferensi perusahaan. Biasanya, setiap pengguna memiliki batch masing-masing di Business Central, dan mereka akan menggunakan batch mereka sendiri untuk memposting jurnalnya. Untuk sekarang, saya gunakan yang default saja. Untuk posting date, saya mengatur work date ke 1 April. Jadi tanggalnya otomatis mengikuti menjadi 1 April. Tapi jika Anda mengkliknya, itu adalah cara cepat untuk menggunakan tanggal hari ini. Sebenarnya tidak masalah, tanggalnya sudah diatur. Anda bisa melihat work date Anda di sini. Jika Anda menekan tombol itu, itulah cara cepat untuk memakai tanggal hari ini sesuai tanggal sistem Anda. Ada juga cara cepat lainnya. Misalnya, jika Anda mengetik O10, sistem akan tahu bahwa Anda ingin memasukkan tanggal 10 Januari. Jadi, jika Anda mengetik O125, sistem akan mengetahui bahwa itu tanggal 25 pada bulan berjalan. Itu hanya tips lain, cara cepat untuk memasukkan tanggal jika bukan tanggal hari ini.
Oke, dan sisanya bisa Anda isi sambil berjalan. Ini adalah akun GL. Ini adalah akun GL pertama yang ingin saya posting, jadi saya pilih saja salah satu akun di sana. Cara kerjanya adalah angka positif dianggap sebagai debit. Jadi, saya melakukan debit ke akun 61700 ini. Lalu opsinya adalah balance account, yaitu kreditnya. Jadi, akun mana yang ingin Anda kreditkan? Kalau saya kosongkan bagian itu, Anda akan melihat bahwa $100 di sini menjadi out of balance. Nilainya akan seimbang kembali setelah saya memasukkan balance account di sini. Lalu jika Anda geser ke kanan lagi, Anda akan melihat dua dimension yang saya sebutkan sebelumnya. Sekarang Anda tinggal memilih dimension yang ingin digunakan saat posting. Oke, jadi itu salah satu cara untuk memasukkan journal entry. Anda bisa menambah baris lainnya sesuai kebutuhan. Tapi saya ingin menunjukkan cara lain karena saya tahu banyak pengguna GP yang menonton ini. Cara lainnya adalah dengan klik page lalu show fewer columns. Anda akan mendapatkan tampilan jurnal yang lebih tradisional. Anda punya nama batch di sini, nomor dokumen, posting, date, dan Anda bisa melihat pengaturannya berubah, bukan satu baris panjang lagi. Ada kolom debit dan kolom credit. Jadi ini akan menjadi akun pertama yang kita pilih, dan ini adalah pesan error yang bagus untuk ditunjukkan di sini. Jika Anda memiliki akun bank GL atau jenis akun GL subledger lainnya, seperti akun AP atau akun hutang, Anda bisa mengaturnya agar tidak bisa melakukan direct post. Anda memang tidak ingin melakukan direct posting ke jenis akun seperti itu, karena hal tersebut dapat membuat proses rekonsiliasi menjadi tidak seimbang. Jadi ini adalah kontrol yang baik untuk diterapkan, dan pengaturannya berada di dalam chart of accounts pada record akun GL. Jadi kalau saya pilih akun lain di sana, ini akan menjadi debit saya, dan yang ini adalah kreditnya. Di sini akunnya sudah seimbang, dan Anda bisa menambahkan baris lainnya sesuai kebutuhan. Jadi setelah Anda selesai memasukkan data, disarankan untuk melakukan preview posting terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada masalah. Seperti terlihat di sini, ada error, nomor dokumen harus memiliki nilai. Setelah dicek, barulah lakukan post. Oh, sudah hilang masalahnya, tapi saya akan memasukkannya lagi di sini. Jadi baiknya untuk melakukan preview posting terlebih dahulu untuk melihat jika ada error. Setelah semuanya siap, Anda tinggal klik post. Mari kita lihat apakah masih ada hal lain yang bisa ditunjukkan. Ada beberapa tips bagus. Saya tidak akan bahas detailnya, tetapi Anda bisa memasukkan entry di Excel, lalu menyalinnya ke sini. Jadi ada opsi itu juga. Dan saya rasa itu saja yang ingin saya tunjukkan. Begitulah cara memasukkan jurnal. Jika Anda bekerja di bagian payables, Anda akan menggunakan payment journal. Seiring waktu, Anda akan mempelajari jenis jendela lain tempat Anda melakukan transaksi. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa hidupkan juga lonceng untuk mendapatkan video baru tentang basic dari Dynamics Business Central lainnya.